Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali tentunya di Berndo TVRI Bengkulu untuk hari ini, dan kita masih membahas dengan tema kita yaitu mengenai Kamtibmas dan pelayanan publik di bulan Ramadan dengan narasumber kita ada Bapak Kombes Pol Sudarno selaku Kapolresta Bengkulu dan juga ada Bapak Widodo selaku Kadis Dukcapil Kota Bengkulu. Nah, kita kembali ke Pak Kapolres dulu nih ya, tentang yang namanya keamanan masyarakat nih. Nah, untuk keamanan masyarakat kita tahu bahwa tadi disebutkan katanya kalau keamanan masyarakat di bulan suci Ramadan ini meningkat nih Pak, ya kan. Nah, agar kita nyaman nih ataupun juga kita merasa terjaga oleh Bapak polisi-polisi yang banyak ini, tentunya itu apa nih hal yang mungkin dihadapi oleh Polresta Bengkulu dalam menjaga ketertiban dan juga selama bulan Ramadan ini Pak? Ya, jadi untuk masyarakat ketahui bahwa selama bulan Ramadan itu aktivitas masyarakat mengalami peningkatan di semua sektor. Betul. Baik itu sektor ekonomi maupun sektor-sektor yang lain. Termasuk juga nanti juga akan kita menghadapi mudik itu dalam satu rangkaian. Makanya kita sejak awal Polres, khususnya Polresta Bengkulu dengan jajaran termasuk polsek-polsek, kita sudah memetakan wilayah-wilayah. Jadi wilayah-wilayah mana wilayah-wilayah yang harus memerlukan perhatian-perhatian khusus, gitu kan. Sebagai contohnya misalkan masjid. Kalau masjid yang besar-besar itu mana saja? Contohnya misalkan Masjid Jami, terus Masjid Baitul Izzah, kemudian Masjid Perindo. Terus masjid-masjid yang lain itu tentu menjadi perhatian kita. Prioritas ya Pak. Prioritas untuk melakukan pengawalan, pengamanan di titik-titik itu. Selain itu juga ada titik-titik keramaian seperti Pasar Tumpah, beberapa titik di Kota Bengkulu ini. Itu juga setiap sore kita akan tempatkan personil kita di sana, baik itu personil yang mobile maupun yang stasioner di sana, dalam rangka kita membantu masyarakat untuk memberikan pelayanan supaya terutama arus lalu lintasnya supaya ya lancar, tidak ada tindak kejahatan di sana, itu upaya-upaya kita. Kemudian juga untuk titik-titik tertentu yang kerawanan seperti kita ketahui pada saat malam minggu, masa-masa libur, menjelang subuh, itu merupakan titik-titik rawan di mana masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu memanfaatkan situasi-situasi itu untuk melakukan tindak pidana atau anak-anak muda yang melakukan kegiatan-kegiatan kenakalan dalam tanda petik gitu. Bisa menjurus ke pidana. Itu yang kita upayakan untuk dilakukan pencegahan. Contohnya malam minggu kemarin kita mengamankan hampir puluhan orang lah, puluhan anak-anak remaja yang mereka sudah melengkapi senjatanya, sarung, kemudian ujungnya dikasih batu, paku dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk tawuran. Alhamdulillah dengan patroli kita, mereka kita amankan, kita bawa ke Polres untuk dilakukan edukasi kepada mereka. Karena kalau misalkan masih anak-anak ini kan penanganannya beda dengan orang-orang yang sudah dewasa gitu kan. Kita lebih melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya edukatif. Biasanya kalau kejadian seperti itu mereka akan kita ambil, kita amankan, kita data mereka, kemudian nanti kalau tidak ada unsur pidananya yang fatal, itu mereka akan panggil orang tuanya, panggil kalau mereka masih sekolah, panggil gurunya, kepala sekolahnya akan kita panggil supaya mereka tahu, ini loh anak didiknya seperti ini loh anaknya seperti ini, supaya mendapatkan perhatian khusus dari orang tua, dari pihak sekolah. Dan itu selalu kita lakukan dalam rangka kita memberikan rasa aman, supaya masyarakat itu selama beraktivitas di bulan Ramadan atau bulan-bulan biasa atau hari-hari biasa bisa beraktivitas tanpa ada rasa takut. Betul, was-was dan sebagainya. Baik itu keluar malam, siang, karena kan aktivitas itu kan kadang pekerja kan ada yang
melakukan kerja malam, Iya, betul, gitu Pak. kan harus terpaksa harus pulang malam, harus terpaksa pulang subuh gitu. Kita menjaga itu supaya tetap aman. Terus kemudian dalam rangka kita juga memudahkan masyarakat, juga termasuk kontrol dari saya sebagai Kapolres terhadap anggota saya yang ada di lapangan. Sekarang ini ada 17 kendaraan patroli yang saya lengkapin dengan sistem kamera onboard. Kamera onboard itu kamera ada dua sisi, satu menghadap keluar, satu menghadap ke petugasnya. Oke, baik. Kemudian di sana juga akan terpantau GPS-nya, kedudukannya di mana. Sehingga saya bisa tahu real time Ya, betul. kendaraan itu ada di mana, sedang berhenti, sedang melakukan aktivitas apa, dan saya bisa memberikan instruksi kepada petugas yang ada di dalam mobil untuk melakukan apa. Misalkan kalau ada kejadian di satu titik, mereka bisa saya kontak langsung, tolong untuk pergi ke titik ini, ke koordinat ini, mereka akan pergi ke sana. Itu dalam rangka kita memudahkan mereka juga, memudahkan saya juga, kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang diharapkan dari kepolisian. Oke, baik, luar biasa. Berarti udah mulai canggih nih Pak ya kan, untuk yang tadi disebutkan dengan kamera dan juga langsung bisa untuk dikasih perintah untuk melakukan tempat yang akan dituju tentunya seperti itu. Karena itu sudah bukan barang mahal. Kalau dulu ya itu barang mahal. Kalau sekarang itu sudah istilahnya sudah menjadi barang murah. Kenapa tidak kita memanfaatkan teknologi untuk mempermudah tugas-tugas kita? Baik. Karena sewajarnya dengan adanya teknologi itu kita bekerja lebih mudah. Saya lebih mudah untuk mengontrol keberadaan anggota daripada saya harus tanya-tanya itu kendaraan di mana. Saya cukup dengan buka AP. Kemudian di sana sudah ada titik koordinatnya dia di mana. Jadi nggak bisa bohong lagi ya Pak ya? Nggak bisa bohong lagi dia. Termasuk dia di dalam mobil mau ngapain gitu kan. Saya sudah bisa lihat, oh anggotanya ini. Saya tanya mau kemana, titik koordinatnya mana, sudah ketahuan. Sampai kecepatannya juga tahu. Terus kemudian sehari semalam dia jalan di mana saja, rutenya akan ketahuan. Jadi benar-benar nggak bisa bohong lagi ya Pak. Semua ada ketahuan. Kalau misalkan, Pak saya kemarin patrolimu di mana? Ini loh buktinya. Kamu kemarin tidak patroli. Kamu kemarin patroli misalkan cuma 2 kilo. Kamu kemarin tidak menuju ke sana. Itu sudah ada. Jadi kayak kalau kita flight radar, kita buka flight radar, itu kalau saya buka di HP saya seperti itu. Jadi rutenya, dia muter-muternya itu akan ketahuan. Baik. Jarak tempuhnya juga akan ketahuan, jam per jamnya. Betul. Nah, itu dilakukan pada saat Pak Kapolres menjabat atau sudah dilakukan dari sebelum-sebelumnya? Belum, ini baru belum saya launching juga, tapi sudah jalan gitu kan. Ini masih proses pemasangan. Terus kemudian tapi sudah running. Nanti kalau sudah cukup semuanya akan kita rilis, kita publish supaya masyarakat juga bisa memanfaatkan mereka, masyarakat bisa mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses, terutama akses pelayanan dari kepolisian. Baik, luar biasa. Berarti ini gebrakan baru dari Kapolres ya. Baik, kita kembali ke Pak Widodo selaku Dukcapil. Apakah ada gebrakan baru juga nih Pak untuk di tahun 2025 tentang pelayanan publik yang ada di Dukcapil sendiri, mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat nih? Mungkin setidaknya mau daftar nggak perlu datang lagi, langsung ke layanan online atau seperti itu Pak. Silakan. Terima kasih Mas Fahmi. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres, ya Dukcapil juga barang tentu memanfaatkan teknologi ya. Nah, kalau Dukcapil ini ada namanya program Selawe. Program Selawe? Selawe. Sistem layanan arbitrasi warga secara elektronik. Jadi mereka bisa melakukan pendaftaran melalui online. Jadi nanti dari sana bisa diinformasikan bahwa urusannya sudah selesai dan bisa ada beberapa dokumen yang bisa di-print sendiri. Ada juga yang harus ke Dukcapil karena berupa fisik. Nah, Dukcapil ini perkembangannya dari ke hari ya seputaran dari lahir sampai mati. Itulah seputarannya. Tapi tinggal mekanismenya yang harus kita modif untuk memberikan kemudahan layanan dengan masyarakat. Untuk di Kota Bengkulu ini yang memang ini menjadi kalender tetapnya pemimpin di Kota Bengkulu, yaitu program 6-in-1 dengan 3-in-1. Kalau 3-in-1 itu penyerahan akta kematian di malam ketiga. Betul. Kalau 6-in-1 itu diserahkan pada saat melaksanakan akad nikah atau pesta.
Jadi masyarakat dimanjakan dengan pelayanan tersebut yang melibatkan dari lurah, kemudian camat, Pak Wali dan kepala OPD untuk memberikan layanan sesuai dengan domisili masing-masing, nanti akan dibagi seperti itu. Nah, untuk Sikin-1 itu kita memberikan kemudahan sehingga pasangan pengantin sesudah dia menikah dokumennya sudah lengkap. Karena pada saat pendaftaran untuk pengurusan NA di kelurahan itu sudah ditanyakan pendidikannya, pekerjaannya, alamatnya nanti di mana gitu. Jadi betul-betul kita serahkan tuh betul-betul mempunyai nilai manfaat. Oke, baik. Ini pertanyaan semua orang nih Pak mungkin ya kan. Mohon dijawab juga tentunya. Nah, apa sih yang dilakukan kalau semisalnya nih kita datang ke Dukcapil nih, datang ke Dukcapil terus melakukan pelayanan atau membuat KTP dan lain sebagainya nih ya Pak ya. Nah, itu ibarat kata tuh lama banget Pak, dari pagi sampai siang baru selesai, itu sampai sore gitu selesai. Nah, itu hal apa yang membuat jentang waktu yang cukup lama dalam pembuatan tersebut? Sebenarnya proses pelayanan itu yang pertama adalah kita kan ada antrian Mas. Antrian kalau misalnya satu orang itu 5 menit, kalau 500 sudah berapa. Maka kita memberi space waktu, kalau dia masuk pagi itu siang udah selesai. Kalau masuk siang besoknya, karena kan proses waktu ya, perlu verifikasi, kehati-hatian, karena muara setiap persoalan itu ada di data kependudukan, ya kan? Karena tidak ada suatu lembaga saat ini tidak berurusan tuh tidak by nick by name, pasti berbasis by nick by name. Apa yang sudah kita sampaikan dengan Pak Kapolres tadi, untuk mencari seseorang itu sudah bisa berbasis nick, kan seperti itu. Nah, ini karena memerlukan kehati-hatian dan muara semua persoalan ada di Dukcapil. Luar biasa. Baik, berarti kita harus budayakan antri ya Pak ya, dan juga pastinya harus budayakan sabar juga. Tapi gini Mas Fahmi, walaupun kita sudah kita sampaikan tadi, kita ada nomor antrian ya, karena ini untuk salah satu disiplin ya, supaya kita terpenuhi hak-haknya, tidak saling mendahului, namun kita juga memberikan skala prioritas. Betul. Yang lansia tadi disebutkan. Kemudian mungkin yang memerlukan penanganan khusus gitu. Kita ada petugas khusus yang menanyakan terkait dengan hal itu. Karena kan yang paling menyentuh itu tatkala petugas menanyakan dengan masyarakat. Urus apa Bu, Pak, apa yang bisa kita bantu, itu sudah luar biasa. Jadi ada skala-skala prioritasnya. Baik, luar biasa. Kita akan jeda iklan dulu, tentunya tetap bersama kami pemirsa di Berndo TVRI Bengkulu.